Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah bisa bertemu kembali di Zoom meeting ini. Sini sudah hadir banyak ya beberapa orang yang ini ada yang saya kenal sepertinya ada juga yang belum nih. Nah, alhamdulillah yang hadir dari kota mana saja nih? Oke, gini ya, kalau saya chatnya biasanya saya masukkan ke host dan co-host. Oke, silakan. Dari kota mana saja? Iya. Wah, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Medan. Dari mana lagi nih? Ya, salam kenal bagi yang baru pertama kali bertemu ya. Baik, kita lanjutkan. Alhamdulillah, syukur pada Allah pada malam hari ini bisa bertemu di Zoom meeting ini untuk melanjutkan niatan yang sudah dibuat. Insya Allah, saya Ahmad Junaidi akan memberikan sharing ya dalam namanya Server Trainer. Insya Allah akan saya berikan rutin setiap pekannya. Nah, kalau setiap hari Senin dan Kamis saya juga berikan melalui kuliah WhatsApp langsung japri ke WhatsApp nomor Bapak Ibu teman-teman ya. Dari sini mungkin pernah dapat atau sudah berlangganan, maka akan mendapatkan pembelajaran rutin tentang penjualan dan lain-lainnya. Tak lupa salam salam dan harga kepada Baginda Muhammad SAW dan salawat Muhammad Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di Bismillahirrahmanirrahim. Baik, biasanya ini pelan-pelan tambah terus yang hadir yang masuk. Bagi yang belum hadir ya semoga nanti bisa berhadir ya. Banyak yang mau hadir kalau dari daftar itu tidak 300-an orang, tapi kembali kepada masing-masing ketika sudah waktunya mungkin ada halangan dan lain-lainnya. Namun pada malam hari ini kita tetap sharing, saya selalu berbagi setiap pekannya. Nah, pada pekan ini saya membawa ya judul tema kita yaitu hijrah kafah. Nah, ini penting karena banyak orang yang trennya sekarang lagi hijrah ya ingin berubah jadi lebih baik, ingin sesuatu kehidupan lebih berkah. Nah, mereka katakan hijrah, hijrah, hijrah. Mereka sudah hijrah. Sekarang saya sudah hijrah. Nah, tapi ternyata ada saja juga yang masih mengalami masalah dalam hidupnya. Nah, dan ada juga yang sudah mau lepas nih dari jeratan utang riba, tapi kok nggak selesai-selesai, nggak merdeka-merdeka gitu ya. Nah, kenapa? Nah, ada juga yang mungkin ya saya kan cuma kredit rumah, nggak bisa lah saya nggak ngambil rumah. Mana kehidupan saya bersama keluarga saya? Nah, nanti kita bahas. Dan di sini ada terakhir saya bagi siklus sukses atau gagal. Nah, teman-teman, Bapak Ibu berada di mana nih posisinya? Oke, kita lanjut ya. Baik, di sini saya share. Nah, ajakan kebaikan bersama sudah muncul di daerah Bapak Ibu ya. Nah, ini saya semuanya sebentar. Nah, bagi Bapak Ibu yang hadir, alhamdulillah di sini kita bisa bersama-sama. Oke, muncul tadi ya, dua tadi. Oke. Nah, kita di sini akan belajar bagaimana hijrah yang sebenarnya, gitu ya, secara total, secara menyeluruh. Nah, itu yang penting. Oke, kita lanjutkan ajakan kebaikan untuk komitmen bersama. Sudah keluar. Suara saya jelas Bapak Ibu ya? Oke. Nah, yuk 100% kita berkomitmen ya bersama-sama. Pertama kita mulai dengan bismillah, bismillahirrahmanirrahim, dan mari selalu positif. Nah, kemudian yang kedua pikiran terbuka, membawa gelas kosong. Dan yang ketiga terlibat aktif. Nah, terlibat aktif ini, ayo kalau ditanya silakan jawab, boleh di chat ya. Kemudian antusias untuk belajarnya. Dan terakhir selalu bahagia sampai akhir. Oke, kemudian saya tentu akan memperkenalkan diri seperti kata pepatah, tak kenal maka tak harus ya.
Di sini sudah hadir beberapa orang yang saya kenal dan ada juga yang baru nih sepertinya. Maka kenalkan, saya Ahmad Junaidi, saya berasal dari Kota Pekanbaru, Riau, dan saat ini domisili berada di Kota Medan, Jalan Bungarente. Nah, Bapak Ibu, teman-teman yang ada di Medan, nanti boleh dong, atau ada yang dari luar Kota Medan, nanti singgah ke Medan, mampir, silahkan hubungi saya. Saya siap, insya Allah, kalau kita bisa lupa, dari saya. Nah, ini data diri saya, nomor handphone saya, dan juga aktivitas sosial media saya. Dan di sini ada misi dan visi. Nah, yuk, siapa di sini Bapak Ibu, teman-teman yang sudah punya misi dan visi dalam hidupnya? Ada? Kalau ada, alhamdulillah mantap. Kenapa? Karena kita ini mestinya membuat misi dan visi agar jelas tujuan kita melangkah dalam kehidupan ini. Berikutnya, moto. Nah, ini tambahan. Bapak Ibu, silakan untuk menyemangati diri Bapak Ibu. Untuk misi, visi, goal setting, apalagi ini kita sudah di penghujung tahun 2023, biasanya orang sibuk itu membuat resolusi 2024, persiapan untuk tahun baru. Nah, kebetulan nih ya, memang pas juga saya membuat ini di akhir tahun. Insya Allah, saya akan berikan bagaimana membuat misi dan visi dan goal setting, ya, ada smart goal. Nah, bahkan nanti kita langsung praktek. Jadi Bapak Ibu langsung praktek, ada afirmasi dan visualisasi yang akan Bapak Ibu lakukan, ya. Apa itu nanti kita akan sampai. Berikut data diri saya dan berikut adalah aktivitas saya sebagai mentor atau sebagai trainer. Nah, alhamdulillah sebagai pengusaha, saya sebagai pengusaha pengembang dakwah saat ini punya salah satunya yang baru itu paling atas ya Bu ya. Saya sebagai owner Tujuh Laundry Express. Alhamdulillah ini yang saya tunjukkan kepada teman-teman kalau seandainya mau usaha, mau bisnis, insya Allah ya kita bisa lakukan walaupun mungkin dalam kondisi kita dan lainnya mungkin tidak memadai. Tapi ada dalam Islam cara-caranya. Nah, ini insya Allah akan saya bagikan ilmunya dalam 30 hari. Ya, kita insya Allah ada mentoring selama 30 hari bagaimana belajar bisnis dan juga sampai bisnis online. Nah, nanti saya sampaikan. Walaupun sebenarnya sudah kasih juga dalam sharing-sharing gratis sudah pernah saya berikan informasi ini, ilmunya ini sudah pernah. Tapi kalau ingin di mentoring agar lebih mantap, jadi ya, insya Allah ada. Kemudian saya aktivitas sekarang sebagai digital marketer, ya saya ada sertifikat digital marketing, saya praktisi, mentor dan ini banyak membantu remaja muda untuk bisa mengembangkan usahanya melalui media online, sosial media, melalui smartphone, pokoknya dengan kecanggihan teknologi sekarang jangan sampai habis uangnya hanya untuk kuota, tapi bagaimana untuk mendapatkan juga ya. Oke, berikutnya saya sebagai asisten PPA, saya punya Morning Konsultan, saya founder Akademi yang saat ini mensupport kita, ya itu dari segi pembelajaran online itu disupport oleh Kim Akademi. Kemudian saya sebagai ada juga bersama nih salah satu bentuk bagaimana memulai bisnis tanpa modal. Nah, salah satunya ini saya miliki yaitu ada Kafah Wise Center. Di sini saya bersama salah seorang yang ada di Kota Medan. Nah, ini saya buktikan. Nah, nanti insya Allah saya akan ajarkan dalam mentoring, kalau mau mulai bisnis tanpa modal, bisa. Kemudian bagaimana Bapak Ibu bisa lihat terus baca di bawah ini ya, saya sebagai CEO Garuda TTR, ini masih aktif nih. Nah, insya Allah ini Bapak Ibu sebagai pelaksana tour travel, nanti di 30 hari mentoring jago bisnis online, akan saya berikan ini ya salah satunya bonus ya. Walaupun mungkin paling tidak ya Bapak Ibu sudah punya bisnis ya yang bisa dijalani. Nah, saya juga sebagai master trainer, Inlet Training Center dan lain-lainnya ya. Alhamdulillah inilah yang saya jalani saat ini dan sekarang saya minta kepada Bapak Ibu yang hadir silahkan tuliskan di chat apa alasan hadir di sini. Wah, ini tiap minggu harus nulis ini. Oh, sudah ya. Harus nulis ini Pak. Ya, bagian dari sesuatu yang kalau Bapak Ibu sudah pernah ikut kelas saya atau pernah ikut sharing saya, nah ini penting gitu. Kenapa? Nah, kalau minggu lalu teman-teman Bapak Ibu ikut sharing yang saya berikan itu tentang the power of mindset, maka ini ada hubungannya sebenarnya.
Kalau dari awal mindset kita, pikiran kita untuk hadir di sini tidak ada tujuan yang jelas, maka jadilah dia tidak mendapatkan apa-apa. Karena tidak jelas, nggak dapatlah dia dengan jelas yang kita inginkan, atau ketika berada di Zoom ini, ya ngambang gitu ya. Oke, silakan. Apa? Silakan di chat. Yuk, saya tunggu. Apa alasan teman-teman Bapak Ibu hadir di Zoom malam ini? Ya, silakan. Ya, kita tunggu. Oke, di sini ada yang mau belajar ya. Oke, ada yang mau nambah ilmu, ini biasa ya, selalu muncul kali ini. Ya, ada yang ingin sukses. Ya, jadi kalau saya biasanya saya berikan kepada orang-orang yang mengetik ini, dia sudah memberikan effort atau memberikan keinginan sesuatu yang luar biasa dengan mau mengetikkan, maka ini kita doakan ya. Ya Allah, pada malam hari ini kami berkumpul di sini, ada yang ingin belajar, ada yang mendapatkan ilmu, ada yang ingin sukses. Semoga Engkau mudahkan dalam prosesnya Allah, dan yang sukses semoga mendapatkan kesuksesan dengan mudah dan di jalan yang Kau. Amin ya rabbal alamin. Oke, ada lagi? Siapa lagi nih? Yuk kita doakan nih. Saya sengaja mengangkat judul ini tentang utang. Wah, ini ada yang mau lunas utang nggak di sini? Ada? Atau bagaimana agar tidak terkena riba? Wah, ada di sini? Silakan ya, kita doakan. Ya, saya kasih waktu 1 menit lagi ya. Ada? Ingin utangnya lunas, ingin mendapatkan keberkahan. Wah, ini kayaknya Mister Alif nih ya, kayaknya pekan lalu ikut juga nih, alasannya sama nih. Ngisi waktu luang. Masya Allah. Referensi berguna, oke. Nah, cuman sedikit, kalau kemarin ikut kelas bukan spiritual mindset, itu berbayar ya. Yang the power of mindset, kalau nanti the power of mindsetnya sudah paham, kita harus positif thinking, kemudian masuk ke ranah spiritualnya, maka usahakan yang masih tidak ada manfaatnya, unfaedah, kalau bisa itu dihilangkan kata-katanya, baik itu dari pikiran, ucapan, dan ya ketika juga sama ya. Tapi nggak apa-apa, kita terima. Ya Allah, pada malam hari ini semoga masih ada yang mendapatkan ilmunya dan juga menjadi referensi yang berguna ya. Oke, cukup ya. Berikutnya kita coba cek lagi apa yang teman-teman yang Anda inginkan dalam hidup ini. Nah, ini interaktif nih. Silakan. Ayo apa? Apakah ini? Nah, ayo. Apa yang diinginkan? Oke, saya coba jawab dari pertanyaan ini. Beberapa kali saya coba survei, banyak ya keinginan kita. Kenapa langkah dalam kehidupan ini? Hati-hati, jangan sampai salah langkah. Apa saja itu? Ya, salah satunya ini ada yang ingin uang, uangnya bisa katanya beli mobil, ada ingin beli rumah dan lainnya. Nah, iya, oke, bagus, mantap kalau ada yang ingin. Yang kedua, ingin hidup sehat, ya, apalagi yang sudah menjelang usianya semakin tua, semakin lanjut ya, ingin hidup sehat. Ada juga yang sekarang sibuk, wah ingin bahagia, masya Allah, ingin bahagia, ada nggak sini kita surveinya? Nah, yang ketiga apa? Ingin bebas waktu, ingin freedom, ingin macam-macam. Nah, yang terakhir ingin bahagia, mantap nih. Namanya nggak ada nih, tapi nomor apa? Yang menuliskan ini, ya Allah berikan kebahagiaan pada dirinya. Ya, siapa kakak, abang, bapak, ibu, pokoknya bahagia karena ingin bahagia nih. Nah, bahagia di sini ya bisa saja ya sudah berkeluarga, ingin keluarganya keluarga yang bahagia. Ada yang mungkin masih lajang atau jomblo, semoga mendapatkan bidadari ya. Dan bahagia di sini ya inilah seperti ini. Nah, ini semua insya Allah bisa kita dapatkan dengan mudah. Apalagi kita paham nih caranya dan bantuannya dari mana, yaitu dari Allah, maka insya Allah kita bisa dapatkan. Oke, jelas ya. Tapi ketika kita ingin cara dan bantuan Allah, apakah kita sudah melakukan sesuai yang diperintahkan Allah? Nah, ini saya angkat hijrah kafah. Kenapa? Banyak orang ingin hijrah, ingin berubah,
berubah ini kalau tadinya dia punya utang riba, punya masalah, akhirnya masalah itu dalam kehidupannya membuat terpuruk, bisnisnya hancur, ya bangkrut dan lain-lain, atau dalam kehidupannya yang dalam bekerja karena dia pernah korupsi, mungkin jadi masalah dalam kehidupannya dan lain-lain, akhirnya ingin berubah, hijrah. Nah, di sini dia kita bahas hijrah, kita harus paham hijrah itu apa, bagaimana hijrah yang kita lakukan. Yuk kita cari, kita cek ya, bagaimana hijrah yang kita lakukan. Nah, hijrah dalam bahasa Arab itu meninggalkan atau menjauhkan dari dan berpindah tempat. Ketika seseorang dikatakan hijrah jika telah memenuhi dua syarat ini. Nah, apa itu? Oke, pertama ada sesuatu yang ditinggalkan atau ada sesuatu yang dituju. Nah, jadi kalau seandainya orang katakan aku ingin hijrah, nah aku ingin hijrah pindah dari kota Medan ke kota Pekanbaru itu hijrah. Tapi ada juga yang tadi aku ingin tobat, tidak lagi mau menggunakan pinjaman yang ada bunganya, tidak mau kena ribanya, aku hijrah. Berarti hijrah untuk meninggalkan sesuatu yang tadi dia tidak mau riba, akhirnya ke tempat yang sekarang tidak ada ribanya, cari yang berkahnya, ya seperti itu. Nah ini sudah bisa kita pahami, ini penting. Jangan sampai hijrah-hijrah tapi nggak ada yang dituju, terus nggak ada yang ditinggalkan. Wah, bagaimana hijrahnya gitu ya. Oke, berikutnya kita juga harus eh, nah, kita lihat, kita harus tahu bagaimana tentang hijrah ini yang semestinya kita lakukan. Apakah hijrah sekedar hijrah karena melihat orang banyak hijrah kita ikut hijrah. Kalau yang akhwat atau yang perempuan contohnya, wah lagi tren nih eh, pakai hijab, akhirnya pada pakai hijab. Wah ini udah mau Ramadan, nah pakai hijab. Nah, apakah karena ikut-ikutan atau karena sesuatu yang bisa terasa tersakiti mungkin karena tadi ada riba akhirnya hijrah. Nah, kita harus betul-betul pahami harusnya hijrah kita itu niatnya itu harus betul-betul benar ya, baik dan benar seperti yang pernah saya sampaikan di pekan-pekan sebelumnya dalam sharing konten saya. Hijrah itu pastikan kita harus niatnya itu baik, benar, kita harus tulus dan ikhlas mengerjakannya ya. Oke, kita lihat dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Nah, kita lihat ya, setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Siapa yang hijrahnya karena mencari dunia atau karena yang dicarinya, maka hijrahnya kepada yang ia tuju. Nah, hijrah kita yang mana nih? Semoga kita sudah benar hijrahnya karena Allah dan Rasul. Ya, kita lihat lagi, kita pahami, oke paham. Nah, apakah dalam pelaksanaan, dalam pengamalannya, actionnya kita sudah seperti itu? Kita pastikan sekali lagi hijrah yang itu seharusnya hijrah menuju ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Oke ya. Nah berikutnya banyak orang sudah mulai hijrah, tapi ketika hijrah dia ada saja masalah dirinya, dalam keluarganya, dalam kehidupannya yang terjadi. Ya, nah kita lihat dalam Al-Quran ada petunjuk dari Allah dikatakan dalam surah ayat 30. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka lah ya kita sendiri ya yang terjadi apa? Kenapa? Tidak tahu ya jawabannya, oleh perbuatan tanganmu sendiri. Kan kita sendiri. Kalau seandainya kita sudah mengatakan aku hijrah, tapi kenapa masalahnya nggak habis-habis? Kenapa nggak selesai-selesai utangnya? Kenapa kok jadi ada saja kendalanya kehidupan ini? Nah, artinya apa? Kalau lihat dari ini, berarti kita masih melakukan perbuatan kita yang mungkin saja kita tidak sadari, kita tetap bermaksiat kepada. Nah, petunjuk Allah itu banyak teman-teman Ibu ya. Selain ini, saya sampaikan lagi berikut ini ada petunjuk yang jelas-jelas ya banyak orang mengikuti kebanyakan orang juga akhirnya seperti ini kalau lihat kejadian yang pernah ini saya ingat kali kalau banjir bandang ini kebetulan di Medan juga seringnya ada pernah ya pernah banjir bandang. Nah ketika diingatkan ini hati-hati kalau banyak maksiat maka tiba-tiba konyol-konyol Allah akan uji. Kita lihat kalau di pinggir sungai banyak terjadinya apa? Saya pernah melewati, saya sampaikan kepada pemilik. Jadi
ada salah satu pemilik yang ingin konsultasi dengan saya, dan saya kasihlah nasihat, saya kasih tausiah, dan alhamdulillah dia mau berubah. Tapi sayangnya sekelilingnya tidak berubah. Nah, kalau sekelilingnya tidak berubah, artinya apa? Tetap saja kan terjadi masih daerah lingkungan itu. Dan artinya apa? Kalaulah seperti dari anak-anak perempuan ini, kalau mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, maka pintu kesenangan itu akan terbuka. Nah, itu kalau tepi sungai itu apa? Kalau saya yang kagetnya ya, ini banyak ini kita lihat kendaraan, tapi ketika dilihat dalam di sungainya kok nggak ada kendaraan. Tapi anehnya orangnya ngilang gitu kemana? Nah, nggak mungkin raib kan, tiba-tiba ada sepeda motornya, nggak ada orangnya. Ternyata mereka ya teman-teman mungkin supaya yang tahu lah ya, melakukan hal yang tidak semestinya, dan apa yang terjadi? Ya sebagai konyol, maka Allah bisa saja memberikan ujian cobaan. Banjir bandang, habis. Nah, karena kita di ranahnya entrepreneur tadi, maka saya coba ingatkan juga petunjuk dari Allah yang dikatakan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41. Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan bermaksiat. Supaya apa? Allah merasakan kepada mereka bagian dari akibat perbuatan mereka. Dan mereka ke jalan yang benar. Nah, ini banyak ya. Dan juga paling dari peringatan itu maka semuanya bagian penghidupan yang sempit dan kami akan menghidupnya pada kiamat. Nah, di sini juga saya sampaikan juga kepada kita yang pengusaha, pebisnis, pedagang, sudah diingatkan juga dari dulu ya, itu peringatan dari zaman kita Umar bin Khattab itu sudah disampaikan malah. Siapa yang tidak paham masalah agama janganlah sekali-kali berdagang di pasar. Dan Ali bin Abi Thalib juga berkata, seorang pedagang jika tidak mengetahui hukum maka akan rumus ke dalam riba, tenggelam dan ini yang terjadi. Jadi kalau kita sudah lihat semua dalil yang ada, nah, kalau teman-teman ikut training spiritual mindset, nah ini teman-teman sudah masuk teori berpikir ya, tingkat sampai di mana tingkat ketiga. Nah, kita sudah lihat nih bagaimana tadi lapangan, bagaimana kita melihat kondisi-kondisi yang terjadi. Oke, suara menggema ya. Oke, mohon maaf, kita coba cek. Lebih bagus? Masih menggema? Boleh, terima kasih yang sudah memberikan pesannya. Oke, semoga sudah lebih bagus ya. Boleh di chat lagi kalau belum. Oke, saya lanjut ya. Apa sih penyebabnya? Padahal sudah diingatkan banyak. Dari dalil, ada Al-Quran ada, hadis ada, dan sekarang kita lihat. Ternyata penyebab utamanya apa? Ada yang tahu? Silakan di chat. Karena tidak menjalankan sesuai syariat Islam. Padahal telah dititipkan ya melalui Rasulullah kepada kita ada kitabullah dan sunnahnya dalam hadis riwayat Tirmidzi, Abu Daud dan Ahmad. Jadi kalau kita tidak berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka akan ada saja masalah demi masalah yang akan kita alami dalam kehidupan kita. Oke, jelas ya teman-teman, Bapak Ibu. Nah, sekarang ada yang kita lihat kebanyakan orang kesalahan fatal, baik itu dalam berusaha, baik itu dalam memiliki sesuatu. Apa itu? Utang. Ya. Jadi kalau nyari sesuatu untuk usaha bisnis, ke sana taunya utang. Untuk memiliki sesuatu, utang. Utang. Sampai tadi juga ada yang konsultasi. Jadi bagaimana Pak kalau seandainya kita ingin memiliki sesuatu atau ingin berbisnis, sementara tidak ada yang bisa memberikan pinjaman dengan waktu cepat dan mudah. Oke, ada yang mengatakan suaranya bagus, ada yang menggema ya. Wah, ini saya bingung nih. Oke, suaranya ada yang bagus, ada yang menggema. Oke, ini semoga yang menggema sudah bagus, yang bagus tetap semakin bagus atau bagus terus ya. Oke, mohon maaf kalau sedikit terganggu dengan suara. Mungkin suara saya turunin ya. Oke, jadi utang, banyak utang menjadi salah. Oke, suara tidak menggema, terima kasih yang sudah mengetikkan. Nah, banyak juga orang bertanya, apakah dalam Islam utang itu boleh? Nah, ini kalau saya bahas tentang utang, Bapak Ibu teman-teman panjang.
Nah, saya sudah membuat juga sirkah atau kerjasama bisnis, edukasi bisnis. Teman-teman kalau mau ikut silahkan, karena ini sangat murah ya. Dan itu membahas semua tentang utang, riba, dan penyelesaiannya. Nah, kalau di sini saya memberikan tentang apa yang saya pelajari dan apa saya buktikan, praktekkan. Nah, ya. Tapi nanti kalau lebih banyak tentunya di seminar khusus. Oke, baik. Apakah dalam Islam utang itu boleh? Boleh kan berutang? Ya, jawabannya boleh. Kenapa? Dari Aisyah radhiyallahu anha. Katakan Nabi Shallallahu alaihi wasallam membeli makanan dari seorang Yahudi dengan tidak tunai. Kemudian beliau menggadaikan baju besinya. Hadis surat Bukhari. Nah, juga kita lihat dalam surah Al-Baqarah. Nah, ini panjang boleh dibaca ya. Yang intinya di sini tidak secara tunai dan hendaklah kamu menuliskannya. Ini penting, tuliskan. Nah, masalahnya kita sekarang kalau utang sudah dikatakan boleh, tapi apakah utang itu untuk kebutuhan hidup kita? Apakah seperti Rasulullah dulu yang mana untuk perlengkapan perang dan jihad fisabilillah? Ya, paling satu kita sekarang untuk kebutuhan hidup. Nah, masalahnya kebutuhan hidup ini apakah kebutuhan hidup yang betul-betul untuk bisa yang membuat kita akan ya contoh mati kalau tidak kita lakukan? Tidak juga, betul Bapak Ibu, teman-teman? Tapi inilah yang insya Allah akan ada 3K akan kita kupas nanti ya. Ini sebenarnya materi ini saya masukkan dalam materi training saya untuk hari Senin. Hari Senin nanti ada training khusus Core of the Core, di mana training itu inti dari intinya kehidupan kita sebagai umat muslim atau sebagai manusia, apakah kita jalani dengan benar, dengan ikhlas, inilah yang membuat kita insya Allah meraih apapun yang kita inginkan, baik itu dunia dan akhirat. Nah, core of the core, intinya ada hari ini saya kasih Bapak Ibu tentang hijrah kafah sama 3K, tapi mungkin tidak padat lah ya. Nah, kalau boleh lengkap nanti di trainingnya ada. Tapi saya ingin sharing, tetap ada saya berikan sharing ini. Nah, sekarang yang penting itu apa? Pahami. Apakah ketika kita ingin tempat tinggal, ingin rumah, itu adalah menjadi kebutuhan, kewajiban, atau keinginan. Nah, nanti kita bahas ya setelah ini. Nah, kenapa yang penting ini kita harus pahami ketika kita berutang, utang ini kalau tadi kita sudah katakan boleh, tapi apakah berutang ke sini, ke sini, ke sini, ada banyak tempat. Hati-hati. Waspadalah, waspada. Kenapa? Karena utang itu biasanya ada ribanya. Astagfirullah. Riba itu apa? Nah, mungkin ada yang belum tahu nih. Nah, tapi saya rasa teman-teman sudah pada tahu di sini ya. Nah, masalahnya yang jadi kendala banyak di antara kita, sekeliling kita, saudara kita, teman-teman kita satu kantor, satu bisnis, satu ya keluarga. Mereka dengan antengnya, wah ini nggak apa-apa. Ini kan kita untuk kebutuhan, ini kan kecil cuman bunganya, ini kan, itu kan, bah semua punya alasan. Oke, Watre Lobet. Oke, semoga nanti bisa nonton rekaman bagi yang ternyata tidak bisa mengikuti sampai selesai ya. Oke, terima kasih. Eh, kita lanjut bagaimana? Karena ternyata banyak ya sudah diingatkan dalam petunjuk dari Allah juga dalam surat Al-An'am ayat 116. Nah, dikatakan di sini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Ini contoh kasus yang saya dulu juga terkena imbasnya, di mana saya merasakan saya terbantu ketika saya memulai bisnis. Saya memulai bisnis, alhamdulillah dimudahkan untuk memulainya berkembang. Tapi ternyata baik ketika kita terima, kalau caranya salah, tidak benar, maka hati-hati. Di situ bisa jadi sumber malapetakannya. Nah, kehancuran atau yang tadi di dalil kita sudah bahas tadi di awal, karena ulah tangan kita sendiri, kita nggak ikuti perintah Allah, akhirnya apa? Masalah akan muncul pada kehidupan kita. Nah, makanya kita harus pahami riba. Banyak orang ada juga yang mengatakan dulu sama mungkin ya seperti saya dulu lah kata bilang riba itu kalau saya mikirnya kalau sudah sama seseorang yang mengambil keuntungan itu sangat besar bunganya atau kelebihannya dan sangat mengganggu atau memaksa dan menindas dan lain-lain lah. Nah, tapi apa yang terjadi setelah saya pelajari ternyata riba itu yang namanya riba. Nah, ayo kita lihat di sini apa itu riba. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap utang piutang yang menghasilkan manfaat maka itu adalah riba.
Nah, manfaat ini bisa saja berupa tambahan atau kelebihan. Nah, kalau kita pinjaman biasanya untuk bisnis, biasanya kan kelebihan ya. Nah, tambahan manfaat juga dalam bentuk tambahan itu, maka termasuk riba. Makanya hati-hati. Nah, cara bahasa artinya ziyadah atau tambahan. Nah, sekarang kita lihat lagi petunjuk Allah dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat 275 dikatakan, ya, yang artinya, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, ini ya, jelas ya. Wahallallahu bai'a wa harramur riba. Nah, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi bagaimana kita saat ini ketika kita sudah memahami tentang riba itu haram, tapi kita masih melakukannya, inilah yang dikatakan berarti kita belum hijrah secara kafah, belum secara total menyeluruh. Nah, kalau kita masih bilang, wah itu kan pemerintah kita bagaimana? Kita tidak ada solusi lain. Nah, ini contoh lah ya, yang masih berurusan dengan bank gitu ya. Nah, sekarang memang ya, saat ini salah satu yang mungkin bisa jadi acuan kita, salah satunya ini. Nah, ada yang tahu ini? Pernah baca? Pernah tahu? Pernah dengar? Nah, kalau teman-teman, kalau kita sudah pahami dari sini saja, MUI juga menyatakan hal yang sama. Jadi, kenapa kita alasan yang pemerintah dan lain-lainnya? Nah, di sini jelas nih dikatakan ada bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya. Nah, jadi jelas ya. Kalau mau dilihat, boleh nih di MUI or ID. Oke, maaf saya izin minum dulu ya, suaranya agak tercekik. Oke, baik, lanjut. Oke, berikutnya. Kita harus lihat bahwa yang penting harusnya apa? Berdasarkan tadi syariat Islam. Di Al-Quran dan hadis jelas. Nah, sekarang kita lihat lagi petunjuk berikutnya, seberapa ngerikah kalau kita punya utang riba. Yuk kita cek. Tapi mohon maaf saya nggak bisa banyak kita lebih di sini ya, tapi setidaknya ada yang membuat kita ya semoga tersadarkan. Salah satu satu aja yang saya angkat. Ini banyak sebenarnya, tapi ini ada dalam seminar nanti atau dalam kursus-kursus langsung ada ya. Nah, kita lihat ini yang paling saya mengenaskan ketika saya pertama kali tahu tentang riba, sesungguhnya itu seperti ini. Astagfirullah. Saya ketika mendengarkan ini, langsung jantung saya seperti berdepi dan sakit rasanya ketika mendengarkan, ya kalau teman-teman mungkin mendengarkannya atau membaca, bahwa riba itu mempunyai 73 pintu. Sedangkan yang paling ringan adalah seperti seseorang yang menzinahi ibu kandungnya sendiri. Astagfirullah. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Hakim. Dosanya ngeri banget Bapak Ibu teman-teman. Apakah kita masih mau melakukannya? Sedangkan berzina saja kita sudah tahu itu dosa besar. Nah, ini dosanya seperti seseorang yang menzinahi ibu kandungnya sendiri. Astagfirullah. Nah, makanya banyak masalah yang terjadi kalau seandainya kita masih terus melakukannya. Ini saya ambil fakta di lapangan, realita yang ada. Ya, jangan sampai seperti ini. Walaupun ini ilustrasi saja, tapi banyak nggak terjadi seperti ini. Yang namanya istilahnya apa? Terjerat utang riba. Ada yang seperti ini? Enggak ya. Nah, kalau yang namanya riba tadi sudah dikatakan bahwa Allah mengharamkan riba, dan jelas-jelas haram, maka yang haram ini tidak ada pengecualian. Kita sudah kaji, sudah lihat, nanti bisa dicek, silakan cari juga. Apakah ada pengecualian enggak? Seperti haramnya yang lain. Apa itu haram yang lain? Ketika tidak ada lagi makanan, misalnya kita berada di hutan, maka yang haram pun bisa jadi halal. Nah, tapi itu ketika kita dalam kondisi apa? Dan itu jelas memang ada yang menunjukkan dalilnya. Tapi kalau yang namanya riba, pernah nggak teman-teman cek atau lihat cari? Nah, kalau tidak ada, artinya tidak ada alasan, tidak ada keringanan, tidak ada yang membuat kita kalau tidak riba maka akan mati, maka dibolehkan riba. Enggak. Ada ya. Tapi kalau tadi ketika tidak ada lagi makanan di hutan, maka boleh makan. Nah, ada tahu jawabannya seperti ini ya. Nggak usah saya katakan, silakan cek di layar monitornya. Ya. Nah, ini haram, jelas. Tapi beranikah kita makan ini?
Nah, ini ilustrasi aja ya. Sedangkan yang haram ini kalau seandainya tidak kepepet, kita nggak mau. Nah, sementara yang namanya riba tidak ada alasan keringanan, ya tidak ada. Tapi kenapa kita masih punya dalih, punya alasan? Alah ini cuma kecil bunganya, alah saya pinjaman cuma dikit, astagfirullah. Nah, ini hati-hati. Karena kalau kita paham jika riba itu hukumnya haram, maka tidak ada lagi pengecualian sekecil apapun itu. Nah, sekarang yang jadi pengusaha atau menjadi pekerja atau siapapun kita saat ini banyak terjebak dalam ilusi riba. Banyak dalam ilusi riba. Kenapa? Kehidupan kita seperti ini, benar nggak Bapak Ibu? Ya, kalau Bapak Ibu pernah nonton Titanic itu batu karang, ya kalau dalam The Power of Mindset juga masuknya ke sini juga ya. Yang terlihat kecil ya, tapi di bawahnya tuh kita punya masalah besar. Di atasnya nampak kita wah sukses, wah kita punya usaha, kita punya bisnis, wah kita sebagai karyawan punya jabatan, tapi di bawahnya kita punya pinjaman, kita punya bisnis, ya profit bisnisnya kok malah habis dimakan riba. Punya aset rumah agunannya tapi nggak sama kita. Kita punya kehidupan keluarga, sudah punya istri cantik, anak-anak yang enak dipandang, tapi kok nggak bahagia, ya nggak tenang hidupnya. Sering kagetan ya, kagetan kenapa tiba-tiba telepon berdering, udah ketakutan. Kenapa? Karena pas tanggal jatuh temponya. Betul ya, ada seperti itu. Atau karena sudah tengok tanggal, wah astagfirullah udah lewat, astagfirullah pula itu udah lewat nih, udah telat angsurannya, kena denda lah ini, udah pusing 7 keliling. Nah ini terjadi nggak? Nah ini di bawahnya banyak terjadi. Nah inilah yang kita harus hati-hati. Ya riba itu seperti ilusi ini. Maka kita harus ingat ya kalau saat ini kita masih merasa wah bisnisnya masih banyak, masih tumbuh, masih menghasilkan, tapi ketika kita masih melakukan dosa riba, maka sekonyong-konyong bisa saja Allah kasih ujian, maka terjadilah sesuatu yang tidak kita harapkan. Oleh sebab itu maka sama-sama yuk kita katakan say no to riba. Ya. Karena kita sudah ingat ya tadi di Al-Baqarah ya, dikatakan Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Jadi kalau saya ngomong ini Bapak Ibu, teman-teman, saya nggak ngomong bukan asal ngomong karena saya mungkin belajar apa, tapi karena saya memang pernah juga merasakannya. Saya telah membuktikannya dan alhamdulillah saya sudah menyelesaikannya juga. Nah, contoh nih lah, mungkin saya cerita dikit ya, nggak apa-apa ya. Nih kisah pilu. Kisah pilunya apa? Pernah saya dulu punya usaha. Nah, teman-teman kalau ingin melihat perjalanannya lebih lengkap, silakan cek di rekaman video sharing yang saya berikan, judulnya Merancang Hidup Sukses dan Berkah. MHSB. Itu sudah angkatan ke-21 ya. Silakan cek nanti masuk member area. Di member area itu banyak itu. Nah, di sana. Atau satu lagi yang mirip ya sama How to Get a Better Life. Bagaimana mereka kehidupan lebih baik. Saya juga bercerita itu tentang utang riba saya. Nah, silakan nanti Bapak Ibu cek. Nah, kalau di MHSB itu lebih kepada ada 3 kunci yang harus dilakukan karena saya sudah membuktikannya. Nah, 3 kunci ini alhamdulillah sampai sekarang saya amalkan. Ya, apa itu 3B? Nah, boleh cek nanti di member area cari MHSB. Nah, kalau How to Get a Better Life itulah kehidupan saya. Saya pada umur 35 saya targetkan saya punya 5 bisnis dan saya menjadi pimpinan di tempat perusahaan saya bekerja. Nah, singkat cerita, inilah saya bahas sedikit, saya ulas sedikit aja. Saya punya 5 bisnis, saya punya bisnis salah satunya ini warnet. Saya warnet karena saya pernah dapatkan top up dan saya ambil itu. Astagfirullah, ya, saya sudah tobat ya. Saya coba beli itu warnet baru, saya buka warnet yang baru. Dan apa yang terjadi teman-teman Bapak Ibu? Baru 3 bulanan mendapatkan hasil, berikutnya habis semuanya. Ini fakta yang terjadi pada kehidupan saya. Dan waktu itu masih handphonenya jadul ya, BB ya, yang nggak bisa jelas, tapi sempat terekam juga, jejak rekamnya ada. Nah, yang tinggal itu hanya seperti ini, hanya keyboard sama tikusnya itu aja, mouse-nya aja. Astagfirullah, waktu itu ya Allah terdiam, saya nggak tahu berkata apa-apa. Kenapa ya? Puluhan juta melayang begitu saja. Astagfirullah. Nah, kemudian kalau waktu itu saya pernah beli mobil, akhirnya saya baik itu mobil yang saya kredit ya, ya artinya berbayar angsuran ke leasing,
ada aja masalah. Dan pernah saya juga beli mobil, saya beli cash, tapi saya asuransikan, tapi ada aja masalah. Bahkan saya mobil belinya cash nih, tapi memang saya asuransi waktu itu. Baru berapa hari, saya padahal pelan-pelan menggunakannya. Berhentilah pelan-pelan juga di dekat suatu mall, akhirnya dari belakang jedut dari belakang seperti ini lalu dikurang ya. Astagfirullah, apa yang terjadi ya? Tapi aman, aman. Kenapa? Ada asuransi gitu ya. Astagfirullah. Nah ini kalau kita nggak coba hijrah secara kafah, ya akhirnya hijrah kita nggak beli mobil secara leasing lagi tapi cash. Tapi ada yang lain-lain masih ada ribanya ya akhirnya ada saja ujian yang terjadi. Nah saya juga pernah punya usaha kuliner ya, ayam penyet jos. Nah seperti ini. Wah keren ya, jajanan orang sukses dan orang sukses sehat dan sedap. Josnya 3S ya. Ayam presto jos. Nah ini tapi akhirnya tutup. Saya punya Primagama English juga tutup. Saya punya kos-kosan 3 lantai akhirnya habis. Dan akhirnya ya seperti ini mungkin Bapak Ibu sama nggak? Kalau udah semuanya habis tutup, nggak tahu mau ngapain. Sempat saya terdiam waktu itu. Alhamdulillah tercerahkan. Ya itu kejadiannya 2011. 2012 tahun berikutnya ternyata semua tutup. 2012 saya menenangkan diri. 2013 saya mencoba kalau tadi ya tidak lagi pakai riba bisnis, tetap bisnis, tapi tadi kalau kita tidak secara kafah, tidak secara menyeluruh belajarnya, ternyata ada akad-akad yang batil, ternyata itu juga membuatkan salah, haram juga jadinya. Nah, makanya harus secara kafah. Nah, akhirnya 2014 baru saya tersadarkan, lumayan lama ya, 2014 ke 2017. Jadi kalau waktu itu total utang saya memang nggak sebanyak teman saya hanya 1 miliaran ya. Ada teman saya soalnya lebih 300 miliaran. Alhamdulillah semua sudah lunas ya. Nah, saya 3 tahun 2017 baru merdeka, makanya saya sharing di sini. Alhamdulillah 2017 saya merdeka dan bahkan merdekanya itu saya waktu itu ada 3 kemerdekaannya ya. Merdeka dari utang riba, merdeka dari freedom, saya resign, kemudian bebas dari waktu dan tambahan. Nah ini contoh ya, Alhamdulillah tutup semuanya, kartu kredit tutup. Nah ini utang saya di bank atas nama saya, Alhamdulillah lunas. Tahun 2017. Oke, inilah yang ternyata kita dalam kehidupan tuh ada saja masalah yang terjadi, salah satunya riba. Nah, baik itu pengusaha, baik itu karyawan, atau apapun dalam kehidupan itu yang namanya riba bisa terjerat. Ya, pengusaha mungkin banyak yang terjerat, tapi tidak terluput karyawan juga yang gajian juga ada. Dulu saya juga gajian sempat ya, tidak sebelum menjadi pengusaha, tapi sudah kena juga. Nah, sekarang ada 2 yang saya bahas di sini. Dan 2 hal ini penting sekali. Karena banyak orang ingin hijrah, ingin berubah lebih baik, tapi kehidupannya dalam berbisnis, dalam berusaha, dalam bekerja, satu lagi yang saya ingatkan. Apa itu? Riswah. Suap menyuap, sogok. Teman-teman sudah tahu ya yang namanya suap menyuap itu dikatakan di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang yang memberi suap dan yang menerima suap. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, Hakim dan Ahmad. Jelas. Jadi hati-hati. Suap menyuap akan dilaknat. Tapi ada yang kemarin ini seluruhnya ya, humornya atau apanya aja ya. Ada yang bilang suap menyuap, ada yang boleh. Apa itu suap menyuap seperti yang di layar ini kan itu kan uang ya. Nggak mungkin uang masuk ke mulut. Tapi kalau menyuapin anak, istri ya boleh. Nah, tapi kebanyakan yang kita lakukan apa suap menyuap itu kita berikan sesuatu untuk memuluskan, untuk melancarkan ya. Nah, akhirnya apa? Terjadi masalah dalam kehidupan. Kita telah membawa harta haram pada diri kita bawa pulang untuk keluarga kita, dan ketika harta haram ini kalau kita jadikan ya sumber makanan dalam kehidupan kita, maka itu akan menjadi darah daging bagi keluarga kita. Kalau itu sudah menjadi darah daging, maka ketika harta haram itu muncul dan ternyata masuk menjadi darah daging, maka jangan heran kalau dalam kehidupan kita masih ada kepikiran mau maksiat, masih mau melanggar aturan Allah, masih mau berbuat yang buruk, yang salah.
Kalau anak-anak kita, anak-anak tidak mau dengar kata orang tuanya, anak-anak yang tidak mau mengikuti perintah agama, anak-anak yang membangkang, anak-anak yang mungkin kalau perempuan nggak pakai hijab, nggak mau pakai hijab, kalau yang laki-laki dia serba melakukan macam-macam, bisa jadi ternyata ada harta haram. Makanya kalau masih sampai sekarang Bapak Ibu ada terjadi pada diri, maka segeralah hijrah secara total, secara kafah, secara menyeluruh. Tidak ada alasan. Ketika kita yakin bahwa Allah akan membantu kita, ketika kita yakin akan menegakkan syariat Islam ini, yakinlah ketika muncul nanti Bapak Ibu orderan yang ternyata itu mengandung sesuatu maksiat, contoh akan terjadi suap menyuap. Kalau kita tidak kasih dia uang, maka kita nggak dapat proyek. Maka Allah akan bantu. Dengan cara apa? Bisa saja Allah gagalkan proyek kita. Kalau kita sadari itu, maka harusnya kita bersyukur. Tapi kebanyakan orang apa? Ketika ada proyek 1M, tapi mesti baik kasih 1% aja, nggak banyak-banyak. Tapi 1% sekecil apapun itu untuk melancarkan, memuluskan, maka terjadilah riswah. Harta haram yang kita bawa untuk keluarga kita. Maka ketika jadi darah daging, maka sejak itu, maka jangan heran kalau kita sholat aja pun malas, anak disuruh sholat kok malah nggak mau. Makanya setelah saya sadari ini, saya nggak mau lagi memarahi sepenuhnya anak-anak. Karena bisa saja kita para orang tuanya yang salah. Kita orang tuanya tanpa kita sadari telah memberikan asupan yang salah. Ini tentunya jangan sampai terjadi. Kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu mendengarkan apa yang saya katakan. Apakah masih berani makan harta haram? Kalau ada yang chat ya, kalau bukan harta haram, maka tentulah berkah. Kalau berkah, insya Allah akan lebih mudah. Anak-anaknya insya Allah akan jadi anak yang soleh dan soleha. Istrinya istri yang soleha, yang menyejukkan hati, mendengarkan kata orang tuanya, yang mengikuti kata suaminya, insya Allah terjadi. Tapi kalau masih rani, yang tadi riba, ini contoh ya, ini nggak mungkin malam ini saya kupas ya. Contoh riba yang banyak orang sudah mengerti riba, paham itu riba. Dan dia akhirnya ingin hijrah. Saya tidak akan mengambil pinjaman lagi ke pihak-pihak yang ada lembaga keuangan itu ada bunganya. Tapi dia sudah terlanjur berutang saat ini kepada lembaga keuangan tersebut atau ke orang-orang tersebut. Dan yang namanya sudah terlanjur berutang dengan ada bunganya, akhirnya dia mau nggak mau akan mencicil sebesar yang sudah dicatat, ditandatangani di awal. Nah, ada punya dalih alasan itu saya kan dari awal sudah sepakat Pak. Saya sudah mengikuti tanda tangan bahwa saya akan membayar setiap bulannya sekian, 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 sekian. Jadi di sini kalau sudah belajar, ya, sudah ngaji, harusnya paham apakah yang kita bayarkan itu ada bunganya? Apakah yang kita bayar setiap bulan itu ada kelebihan yang namanya kelebihan tadi apa namanya? Riba. Kalau di situ ada riba, ada bunganya, ada ribanya berarti Bapak Ibu teman-teman kalau masih melakukannya belum hijrah secara kafah. Belum total hijrahnya, belum secara menyeluruh. Kenapa masih melakukan riba? Oke, sudah bertaubat. Oke, tidak mau minjam lagi ke lembaga keuangan, tapi ketika kita membayar dengan adanya kelebihan, maka di situ kita masih melakukan kesalahan. Dan ingat, satu lagi saya angkat dalil petunjuk dari Allah dalam Al-Baqarah ya, surah Al-Baqarah. Semoga ini semakin menyadarkan kita supaya kita stop itu. Nggak akan mungkin kita pernah menang atau nggak ada lagi alasan mau hidup tenang kalau kita masih melakukan tadi. Kenapa? Kalau kita masih makan riba berarti kita menantang perang Allah dan Rasul-Nya. Dikatakan di sini, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang bertumpuk. Jika kamu orang-orang yang beriman,
Maka jika kamu tidak meninggalkan sisa riba tersebut, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Bagaimana kita mau hidup tenang kalau Allah dan Rasulnya memerangi kita? Astagfirullah. Astagfirullah. Sangat-sangat dahsyat. Bagaimana mau hidup tenang? Bagaimana mau bahagia? Jelas-jelas di Al-Quran ya dikatakan. Nah, jadi nggak ada lagi alasan, kalau saya nggak bayar ini setiap bulan, saya nanti dikejar-kejar sama si pihak keuangan, lembaga keuangan. Saya akan dikejar, akan di ini, gini, macam-macam. Nah, ini ada caranya memang. Nah, ini kalau teman-teman mau nanti ada panjang ini. Ini lebih kurang kalau seminar itu 1,5 jam juga. Itu nanti bisa teman-teman ikuti. Ya, nanti saya sampaikan infonya di sini. Nah, jadi kalau kita sudah hijrah, betul-betul hijrah, jangan lagi ada alasan yang namanya perintah Allah itu untuk dilanggar. Nggak ada lagi. Apalagi kemarin saya pernah konsultasi orang ya datang curhat sekali konsultasi. Ya, termasuk masalah suap menyuap pun saya angkat. Mana mungkin coach, ya mobil coach dia waktu itu ya. Mana mungkin coach, saya punya project ini. Kalau nggak saya kasih dia, mana mungkin jebol. Sementara kita butuh kehidupan, butuh makan, keluarga kita butuh makan. Nah, inilah kalau kita tidak sadari ya, kita belajar betul-betul secara kafah. Kalau kita alasankan untuk keluarga, harusnya kita semakin mikir, kalau kita kasih harta haram, maka itu menjadi darah daging, maka akan membuat dia akan semakin jauh dengan Allah. Anak-anak kita semakin jauh dengan Allah, semakin jauh dengan orang tuanya, dan lain-lainnya. Kenapa kita kasih? Makanya harapannya kepada kita semua harusnya lakukan hijrah itu harus secara kafah. Nah, kita lihat di dalam Al-Baqarah, boleh Bapak Ibu cek nanti ya, surat Al-Baqarah ayat 208 dikatakan, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan, secara kafah. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, sungguh setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Jadi wajib ya terikat dengan hukum Allah, hukum syara di segala kondisi. Jadi kita harus menjalankan syariat Islam secara kafah, nggak ada lagi alasan, waduh kalau nggak bagaimana, anak istriku bagaimana, kerjaanku bagaimana, bisnisku. Ini dia, harus secara kafah. Karena kalau kita mau enaknya, mungkin ketika dapat orderan deal project enak, tapi enak sesaat itu, tapi di akhirnya kita hancur. Kenapa? Keluarga nggak bahagia, anak banyak ada sakit-sakit, ada masalah, nggak mau dengar, macam-macam. Makanya kalau enak itu harusnya apabila tidak ada yang haram di antaranya. Ya, seperti ini nih, ya. Ini kalau teman-teman ikut di apa WAG-nya, ini WAG-nya dibuka nih, WAG-nya penyelesaian utang riba, ini dapat nih seperti ini. Oke, ini belajar dari kemarin nih. Ini ya saya bacakan aja ya. Ada yang menulis, harta baik adalah harta yang dihasilkan dari akal pikiran sendiri, tenaga sendiri, yang ditukar baik berupa finansial atau sesuai ketentuan yang baik. Oke, saya tambahkan ya. Itu bagus yang disampaikan ya. Jadi semua itu teman-teman, kalau kita masuk ke pelajaran atau yang sharing saya minggu yang lalu, nah itu saya ada juga menyampaikan harus positif baik. Tapi ada kata kuncinya, tidak cukup hanya baik. Masih ingat? Nah, tambahkan ya, itu udah bagus. Yang disampaikan udah bagus. Jadi kita mulai dari pikiran sendiri, kita berusaha nih pikiran kita baik. Nah, kita dengan keimanan, keyakinan kita yang kokoh, insya Allah hasilnya juga baik. Ya. Nah, apalagi kita gunakan dengan tangan sendiri. Tapi apa? Tangan-tangan sendiri itu harus yang benar. Nah, itu dia tambahannya ya. Oke, siap, mantap ya. Ini luar biasa nih belajarnya. Nah, ini insya Allah kalau enak itu apabila tidak ada haram. Nah, ketarik berkahnya ini Allah. Oke, lanjut. Apa harusnya yang kita lakukan kalau seandainya kita mau betul-betul secara kafah tadi yang saya lakukan. Nah, ini sharing saya ya. Saya melakukannya sendiri pada kehidupan saya. Saya waktu itu ya ikutan juga karena waktu itu wah masa sebagai pimpinan nggak punya kartu kredit, mana bisa kita bisa gampang ya, apalagi kalau mau terbang ke bandara nggak bisa masuk lounge dan lainnya. Akhirnya saya waktu itu punya kartu kredit saya memang ya yang goldnya nggak banyak, yang goldnya cuma hanya sekitar 3, tapi belasan lagi mungkin 13 sampai 15 lagi platinum ya, goldnya dikit, platinum yang banyak.
Platinumnya malah dapatkan ratusan juta itu dengan mudah. Nah, alhamdulillah ketika saya sudah sadari, maka saya langsung menggunting kartu kredit saya. Nah, ini kita bertaubat. Kita hijrah secara kafah itu langkah termudah, kita minta ampun sama Allah, bertobat karena sudah sadari. Nah, minta ampun sama Allah. Tapi ketika hijrah, hijrahlah secara kafah. Ada yang katakan, Coach, kalau saya pakai kartu kredit, kan itu bunganya kena kalau kita seandainya tidak bayar sesuai waktu yang telah ditentukan. Dan kita nggak kena denda, berarti kan nggak ada kelebihan yang kita terima. Oke, untuk pernyataan itu di situ benar. Tidak ada denda, ya, tidak melebihi waktu yang disebutkan, akhirnya dibayar sebelum jatuh tempo. Tapi coba cek di awal. Ketika tanda tangan, sudahkah kita mengatakan mengakui ketika ada pembayaran telat atau adanya tambahan? Itulah yang namanya riba. Berarti kita sama dengan pelaku riba, itulah menandatanganinya, mengakuinya. Jadi ya. Jadi nggak ada alasan, makanya secara kafah. Yuk, gunting habis. Tutup jalan utangnya, insya Allah Bapak Ibu teman-teman juga nggak bisa lagi dong pakai itu dia. Oke. Nah ini kalau nanti dalam seminar penyelesaian utang riba, insya Allah lebih panjang akan dibahas ya. Yang kedua, ini solusi yang ya orang pada tahu semua. Ya iya, karena memang utang itu solusinya yang nomor dua ini. Yang pertama tadi, yaitu salah satu cara kita nih. Bagaimana kalau kita sadari kesalahan kita, kepada Allah kita meminta dan mohon hanya kepada Allah ya. Yang kedua apa solusinya? Ada yang tahu? Ayo apa? Ada yang tahu ya? Ini dia betul bayar ya utang yang dibayar gitu ya. Nah, bayar utang kita ya bayar dan di sini saya tambahkan kalau kita ya kalau belajar minggu lalu masih ingat ya mulai dari mindset kita, pikiran kita ya Insya Allah menguatkan diri kita, hati kita. Nah, terucapkan, tindakan, terus jadi habit, dan insya Allah akan terjadi. Nah, bagi yang telah ikut training saya, kemarin pelatihannya, latihan gini. Ini yang ikut training kan hari Senin kemarin ikut training nih, spiritual mindset. Nah, Senin training, Zoom. Hari Selasa, itu saya kasih langsung latihan. Rabu, latihan lagi. Kamis, latihan lagi. Jumat, latihan lagi. Sabtu juga latihan. Dan tadi latihannya malah mungkin sudah merasakan belum yang hadir di sini. Nikmat nggak rasanya ketika kita mencoba apa yang ditugaskan dan ada yang pada latihan? Nikmat ya rasanya. Latihan pada hari Sabtu ini sangat-sangat penting untuk menjadikan kita bermental ajaib. Apa itu bermental ajaib? Nah, itu silakan tonton video rekaman spiritual mindset yang ada pada hari Senin yang lalu. Nah, ini yang saya katakan, bayar. Nah, masalahnya kita punya pemikiran mindset ketika mindset kita ya punya penghambat untuk kita bisa melakukannya. Nah, ini bahaya. Nah, penghambat ini pada latihan hari Selasa kemarin dalam tugasnya saya minta kemarin kan apa penghambat kita untuk melakukan kebaikan atau sukses kita. Nah, itu harus kita tahu risikonya. Nah, ini saya kasih jawabannya sama teman-teman di sini walaupun nggak ikut training saya kasih. Harus cari tahu risikonya. Nah, ketika tahu risikonya, maka itu harus bisa teman-teman cari bagaimana untuk mendorong semuanya itu bisa tersingkirkan. Nah, ini sebenarnya ilmu coaching yang saya berikan ya. Saya sudah mengcoaching teman-teman secara nggak langsung. Oke, janji harus tepati ya, benar. Janji harus tepati, termasuk membayar hutang-hutang ini. Nah, di sini saya selalu menguatkan dengan apa yang dikatakan dalam dalil-dalil yang ada. Nah, di sini kita baca sama-sama. Jika engkau berhutang, nah ini dia, harus perjanjian, maka bertekadlah. Nah ini, bertekadlah, harus betul-betul punya keyakinan. Mindsetnya yakin aku bisa bayar, dan aku akan bayar. Nah, kenapa seperti itu? Kalau seperti itu, seperti di sini sampaikan, jika engkau berhutang, maka bertekadlah untuk membayarnya. Semoga Allah mudahkan untuk membayar hutangnya. Di sana disampaikan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengambil harta orang lain, diantaranya berhutang, lantas ia bertekad untuk mengembalikannya, maka Allah akan menolongnya. Nah ini, Allah akan menolongnya untuk melunasi hutang tersebut. Siapa yang meminjam harta orang lain, tidak mengembalikannya, maka Allah akan menghancurkan dirinya. Astagfirullah. Oke ya, clear ya. Jadi bayar.
Nah, bayar bagaimana? Nah, insya Allah kita bisa belajar nanti di seminar khusus ya. Karena ada beberapa seminar yang memang di sana jelas banyak langkah-langkahnya juga. Di sini nanti ada saya berikan juga nggak ya, nanti kita cek ya. Nah, langkah berikut yang saya lakukan apa? Nah, ini teman-teman boleh ikuti yang saya berikan. Nanti kalau udah di seminar lebih lengkap insya Allah. Tapi ini yang saya lakukan. Karena kalau yang nanti di seminar penyelesaian seminar fundamental penyelesaian utang riba itu saya memberikan juga ilmu yang telah diberikan oleh salah satu ya sama kami waktu itu pegiat anti riba, dan bahkan kami sama waktu itu bersirkah. Namun Allah sayang sama beliau dan baru kemarin dipanggil ya Bang Da kami, dan ilmunya itu insya Allah yang mana dia pernah sampaikan akan saya teruskan. Semoga jadi amal jariah. Nah, Bapak Ibu yang mau tahu lebih lengkap, ya nanti ada di sana. Nah, yang hari ini yang saya sampaikan apa yang saya coba lakukan, praktekkan langsung, saya amalkan langsung. Nah, yang kedua, yang tiga apa setelah kedua terbayar? Yang ketiga, belajar. Belajar di sini itu membuktikan kita banyak sekali yang luar biasa kita bisa dapatkan. Kenapa? Ternyata di Al-Quran juga dikatakan surah Al-Mujadilah ayat 11, Allah akan meninggikan derajat kita Bapak Ibu. Kalau kita sudah meninggikan derajat kita, maka Allah kasih hal-hal yang terbaik insya Allah. Nah, kalau belajar ini Bapak Ibu jangan banyak ya pilih-pilih, wah ini. Kalau saya sampai semalam pun saya masih transfer uang untuk belajar. Kemarin di sini ada yang dapat nggak bahwa sekarang kan zaman semakin canggih teknologinya. Yuk belajar desain AI saya bilang. Nah, saya sendiri itu bayar Bapak Ibu. Saya belajar desain AI. Ya, wah tahu nggak desain AI ya yang wah canggih itu buat buat gambar, buat nanti copywriting dengan mudahnya itu saya bayar kemarin. Nah, jadi yang ketiga belajar. Jangan pilih-pilih belajar. Nah, contoh nih, ini ya promosi karena saya ini kan bisnis, ada bisnisnya ya. Nah, ini penyelesaian utang riba ini saya bersama salah seorang yang pegiat anti riba juga dan dai yang mentor hijrah juga. Nanti akan Bapak Ibu dapatkan apa materi yang dapat konsekuensi utang riba di dunia, konsekuensi utang riba di akhirat, dan ada 4 langkah melunasi utang riba. Di sini insya Allah akan diberikan pada hari Ahad atau minggu depan, tanggal 17 Desember jam seperti sekarang ini. Nah, bagi yang mau, silakan bisa ikut. Ada yang mau ikut ini gratis nggak? Ada yang mau ikut ini gratis? Kalau ada yang mau ikut ini gratis, nantikan sampai di sesi terakhir nanti kita. Oke? Oke ya. Di sesi terakhir nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara mendapatkan seminar ini gratis. Nah, berikutnya, belajar ini banyak. Dan bukan hanya sama saya, Bapak Ibu teman-teman boleh di mana saja cari ya. Yang penting nambah ilmu. Nah, yang saya ingatkan kemarin apa? Kalau belajar pastikan ilmunya itu tidak hanya baik ya. Oke, ilmunya baik tapi juga harus benar. Nah, jadi saya sarankan usahakan mendapatkan ilmu yang baik dan benar. Nah, berikutnya saya kasih lagi Bapak Ibu yang mau belajar. Nah, yuk silakan ikuti ini. Saya ada kuliah via WhatsApp itu rutin setiap hari Senin dan Kamis. Nah, insya Allah Bapak Ibu langsung dapatkan japri ke handphone Bapak Ibu. Jadi langsung saya akan berikan setiap hari Senin itu tentang jualan, motivasi dan macam-macam. Nah, itu langsung ke handphone Bapak Ibu bisa didapatkan. Nah, ini silakan klik link yang ada di atas. Bisa Bapak Ibu? Oh, mau linknya ya, sebentar. Oke, yang mau linknya sebentar saya coba ambil. Oke, linknya mana dia ya? Ini gratis ya, ini gratis. Nah, bisa terbaca silakan cek di chat Zoom-nya Bapak Ibu ya. Saya kirimkan di chat Zoom-nya. Nah, itu silakan ambil. Wah, ini kok malah nggak yang lain yang muncul. Mohon maaf, mohon maaf. Sebentar ya, tadi terputus seperti tadi. Oke, silakan masuk lagi di chat Zoom. Bisa terputus tadi ya. Oke, di sini. Oke, silakan itu. Nah, itu gratis ya, silakan itu gratis. Itu rutin itu langsung ke WhatsApp masing-masing ya. Nah, kemudian mau belajar lagi nggak yang hari Senin? Nah, hari ini saya kasih gratis ya.
Dan saya sudah kasih ilmunya juga beberapa gratis yang insya Allah hari Senin ini akan saya kupas. Nah, Bapak Ibu boleh nanti ikuti hari Senin itu lebih lengkap lagi. Nah, ini hari ini kita belajar hijrah kafah ya. Sudah saya kasih nih. Nah, ini saya kasih lagi nih memahami 3K, tapi ini mungkin tidak sebanyak hari Senin. Hari Senin tentunya akan lebih lengkap ya. Karena memahami 3K ini, tahu nggak? Ada yang tahu nggak 3K ini apa? Nah, ini saya langsung contohkan aja dalam praktek di lapangan atau realitanya kebanyakan apa yang terjadi. Yuk kita lanjut. Tapi ntar dulu saya arahkan dulu nih. Ya, memahami 3K ini harus Bapak Ibu tahu nih. Karena ini trainingnya training core of the core, inti dari intinya kita menjalani kehidupan ini. Bapak Ibu pahami 3K ini, insya Allah Bapak Ibu akan tenang. Dan kemudian ada 3S yang harus dilakukan. Kalau Bapak Ibu sudah maksimalkan 3S ini, insya Allah apa yang Bapak Ibu inginkan di dunia, bahkan sampai akhirat insya Allah akan dimudahkan Allah. Nah, masalahnya kalau sudah dapat 3S ini dimudahkan Allah, ada satu lagi nih, 3T. Kalau 3T ini Bapak Ibu bisa jaga, konsistenkan, insya Allah betul-betul lah. Ya, Bapak Ibu sekeluarga insya Allah bisa sampai ke jannahnya atau ke surganya. Amin ya rabbal alamin. Nah, have apa yang kita inginkan, apapun itu dalam kehidupan ini, baik dunia dan akhirat, kalau kita inginkan sesuatu, pastikan saya, Rahmat Junaidi, B, saya ingin menjadi orang yang bagaimana, akan saya ajarkan nanti. Contoh, saya mau lunas utang riba. B, saya harus taat kepada aturan Allah, saya tidak lagi membayar riba saya harus selesaikan semuanya, saya taubat. B, saya akan menjadi orang yang taat kepada Allah. Saya akan menjadi orang yang mengikuti perintah Allah. Saya akan menjadi orang yang betul-betul mengikuti, alim. Ya. Kemudian, lakukan. Apa yang dilakukan? Saya tidak lagi akan membayar bulanannya yang ada bunganya. Saya tidak akan lagi meminjam ke lembaga keuangan. Nah, insya Allah. Nah, ini akan lebih lengkap kita akan ajarkan di training hari Senin nanti. Ya, silakan ikuti. Nah, hari ini saya masukkan contoh langsung yang terjadi pada kita memahami 3K ini. Apa itu nih? Yuk kita cek. Memahami 3K. Kita cek di sini apa? Ada namanya KPR. Bapak Ibu teman-teman tahu lah ya KPR. Nah, rata-rata biasanya, saya nggak tahu nih kalau sudah ada yang berubah. Tapi yang namanya KPR ketika kredit perumahan itu terjadi, ya lebih kurang seperti ini. Kita mencicil setiap bulan, bayar lagi setiap bulan, bayar lagi setiap bulan, tapi di sini ada yang bertumbuh. Artinya apa? Ya, udah paham maksudnya kan? Artinya ada bunganya atau ada riba di sana. Nah, sekarang pahami 3K ini. Kita harus punya rumahkah? Ketika aku mengambil rumah ini, KPR ini, sebenarnya 3K, di manakah posisinya saat itu? Apa itu 3K? Pertama, K pertama adalah kewajiban. Jelas Bapak Ibu? Kemudian K yang kedua, kebutuhan. Dan K yang ketiga, keinginan. Yo, kira-kira KPR ini masuk di mana? Kewajiban, kebutuhan, atau keinginan? Silakan jawab. Nah, nanti di training, kalau Bapak Ibu sudah ikut training, di hari berikutnya, hari Selasa, Rabu, Kamis, salah satu materi ini akan kita coba dalam bentuk latihan. Latihan itu bagaimana? Bapak Ibu ada yang kita kasih contoh nih. Kewajiban itu apa saja? Apakah nanti benar atau tidaknya akan saya bantu cek kebenarannya. Jadi latihan ini membuat kita melatih diri kita supaya nggak salah lagi nanti melangkah. Makanya ada latihannya, ada training itu kan training melatih latihannya. Nah, Bapak Ibu lebih lengkap nanti akan saya berikan dalam latihan setelah Zoom. Jadi enaknya Zoom sekali, latihannya sampai seminggu ke depan, lama, 6 hari ke depan itu ada training atau 7 hari ya, berarti sama hari hanya ya. Itu ada training, ada latihannya via WhatsApp langsung ke Bapak Ibu Japri. Oke, ada jawabannya apa ini? Kebutuhan. Ya, betul nggak ini kebutuhan? Atau kewajiban? Atau ini hanya keinginan? Nah, kembali nanti kita masukkan ke pemikiran kita. Bapak Ibu, yuk kita cek. Yang namanya KPR tadi berarti ada ribanya. Harusnya kita paham. Yang tadi kalau ada nama riba, dan ketika kita bicara sudah hijrah secara kafah,
hijrah kafah tadi artinya tidak lagi maksiat, melanggar perintah Allah. Itu ya tadi ya, hijrah kafah. Secara total menyeluruh ikuti perintah Allah, meninggalkan larangannya. Nah, sekarang kalau betul-betul kita ingin memiliki rumah, apakah harus KPR? Tidak. Tapi, Pak, kok Ustaz, tidak bisa lah kami punya rumah kalau tidak KPR. Kapan lah kami bisa punya rumah? Nah, maka yuk kembali ke tadi. Kalau kita mau hijrah kafah, apakah kita mau melanggar perintah Allah hanya karena ingin mendapatkan rumah tempat tinggal kita yang hanya memikirkan anak istri yang tidak bisa tidur dengan nyaman dan hanya kita sibuk memikirkan karena kalau tidak punya rumah nanti sibuk dengan bayar bulanan atau tahunan rutin dan akhirnya kita melanggar perintah Allah, maka jatuhnya kemana ini? Kewajiban. Kalau kewajiban berarti kan wajib tuh harus punya. Kebutuhan, oke, sandang, pangan, papan itu termasuk jadi kebutuhan pokok ya kan. Tapi ketika kita KPR, itu jatuhnya kebutuhankah? Nah, itu dia tanda tanya besarnya. Ayo, silakan jawab. Sudah tahu ya jawabannya? Kembali tadi, kalau keringanan rukso yang dikasihkan ya oleh Allah kepada hambanya, keringanan kemudahan ini, apakah membuat kita mati kalau kita tidak melakukannya? Jawabannya, kalau kita tidak KPR, apakah kita mati? Ternyata bisa ngontrak, bisa kita nyewa. Nah, artinya kalau KPR itu masuk masih keinginan. Nah, ini lebih lengkap. Mari kita nanti pelajari di hari Senin. Insya Allah lebih lengkap Bapak Ibu. Akan saya kasih juga tugas latihan-latihannya. Ini akan terjawab dengan mudah. Jadi nggak bingung lagi nanti insya Allah. Oke, yang penting harus ingat nih. Jangan pula kita menghalalkan banyak cara. Padahal kita akan diazab. Nih saya masukkan lagi dalilnya ya. Biar semakin kuat nih Bapak Ibu. Semakin mantap ya malam-malam hari ini. Yuk, baca nih. Mending ngontrak daripada KPR. Kenapa? Karena dosanya ngeri banget. Tadi udah tahu ya. Apalagi berperang melawan Allah dan Rasulnya. Nah, dalam hadis riwayat Al-Hakim nomor 2261, apabila telah marak perzinahan dan praktik ribawi di suatu negeri, maka sungguh penduduk negeri tersebut adalah telah menghalalkan diri mereka untuk diazab oleh Allah. Astagfirullah. Nah, hati-hati. Alasan keluarga kita nggak bisa nyaman, nggak bisa tenang. Jerat riba itu memang semakin banyak. Hati-hati, jangan sampai. Karena ini saya ambil lagi satu lagi hadis riwayat Ibnu Majah. Hati-hati, riba sengsara di dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, jaga diri dan keluarga dari jerat riba. Dikatakan di sini, tidaklah seseorang itu memperbanyak harta dari riba kecuali kondisi akhirnya adalah kekurangan. Astagfirullah. Nah, makanya saya ingin nih mengajak Bapak Ibu di akhir tahun ini, yuk kita sudahi mana-mana yang kita salah langkah dalam kehidupan ini, kita siapkan how to have a great future. Bagaimana kita mendapatkan masa depan yang cerah, bahagia, kehidupan yang tenang, yang barokah. Makanya saya berikan dalam bentuk training 4 kali Zoom. Bapak Ibu, kalau kemarin sudah lewat nih, gimana course hari Senin kemarin nggak ikut? Bisa nggak saya dapatkan materi hari Senin? Bisa. Nggak perlu bayar mahal-mahal. Saya bayarnya mahal-mahal nggak apa-apa, tapi Bapak Ibu, yang penting saya berbagi dan memang ini bagian dari edukasi bisnis saya. Nah, berapa? Nanti Bapak Ibu lihat di belakang. Tapi apa saja yang didapatkan? Nah, ini dia. Silakan lihat materi-materinya di video ini. Ya, ini dia. Oh, hilang dia ya. Oke, itu ya salah satunya di hari Senin pertama kemarin virtual mindset. Oke, kita lanjut. Bermental ajaib. Nah, ini untuk besok. Tadi udah dijelaskan juga. Nah, ini berikutnya. Kita buat resolusi persiapan tahun 2024. Jadi, ada melawan godaan setan itu bagaimana nanti sampaikan. Nah, terakhir juga ada bonus self terapi dan bonus memulai bisnis tanpa modal saya berikan. Nah, kalau mau mendapatkan ini berapa sih? Nah, silakan klik link yang ada di sini. Itu sudah saya kirimkan di chat Zoom. Nah, kalau mau lebih lengkap atau sekilas saya boleh deh kasih buka deh di sini. Saya coba bukakan nih. Ya, biar Bapak Ibu biar langsung dapat
Jawaban. Oke, belum terbuka, kita lewatkan dulu. Ya, masih lama. Oke, jadi insya Allah Bapak Ibu, teman-teman semua bisa dapatkan itu. Oke, ini tadi udah ya. Nah, biasanya di akhir saya kasih latihan-latihan. Nah, ini enaknya. Ikut nanti, bisa ikut latihan-latihan. Nah, kalau latihan di sini, ya langsung mengisi. Oke, oh ini nggak berhasil ya. Ntar saya coba lagi, sekali lagi. Latihan di sini, contoh ini. Buatlah komitmen. Nah, dalam diri, mulai hari ini seterusnya aku akan. Nah, silakan isi. 1, 2, 3. Nanti silakan boleh. Nah, ini Bapak Ibu boleh nanti balas chat saya, karena ada juga yang tidak membalas, nggak apa-apa. Pesan saya cuma satu. Kalau sudah belajar, amalkan. Ya, ingat, ajal tidak menunggu taubatmu, bertobatlah sebelum terlambat agar selamat dunia akhirat. Ya, oke. Oke, tadi ada yang bertanya ternyata. Jadi bagaimana orang yang sudah terlibat riba mau tobat, bagaimana cara melunasi hutangnya? Nah, tadi sudah saya sampaikan, caranya itu, cara saya ada. Nah, cara yang kedua ini nih, yang menarik sebenarnya. Bayar ya. Nah, bayar ini sebenarnya nanti di penyelesaian hutang riba itu ada lengkap saya kasih. Tapi kalau karena sudah ada yang bertanya, saya kasih aja. Yang pertama, Bapak Ibu bisa dengan cara menyisihkan ya dari pendapatannya, baik itu gaji maupun usahanya. Tapi bagaimana kok nggak bisa cara cepat? Nah, makanya kalau saya pernah dulu belajar sama salah satu mentor saya juga, yang pernah Bapak Ibu pernah dapat buku Kembali ke Titik Nol, Mas Sabtuari ada. Nah, itu saya pernah mengundang beliau langsung ke Medan. Jadi saya ajak beliau untuk hadir ke Medan untuk memberikan ini. Itu sudah lama sekali dulu itu. Nah, itu salah satunya disebut amputasi atau secara cepat. Apa yang Bapak Ibu miliki saat ini, aset apa yang ada, silahkan dijual. Nah, itu oke. Semoga terjawab ya. Nah, tapi ingat, bagaimana cara itu bisa dengan mudah belajar. Yang ketiga tadi saya kasih caranya belajar. Nah, makanya belajar ya, sekalian nih memang ada kesempatan belajar nih pada hari Ahad depan. Seminar fundamental penyelesaian utang riba tadi, silahkan diikuti. Nah, ini sudah terbuka belum ya? Wah, ini kenapa nggak terbuka? Saya nggak tahu nih. Nah, ini udah terbuka ya. Nah, ini yang Bapak Ibu dapatkan. Nah, ini insya Allah hari Senin 11 Desember ya akan mendapatkan banyak ya. Dan dream goals-nya, nah ini mengetahui identitas diri, buat visi misi, ada 7 jurus melawan bisikan setan dan afirmasi visualisasi dan semua ada prakteknya. Prakteknya ini langsung langsung ada yang dilakukan gitu ya. Nah, ini take action ya, ilmu yang sudah dapat harus di action atau dilakukan. Nah, ditambahkan bagaimana 4 qimah, jangan sampai salah langkah. Udah paham nih, core of the core-nya, inti yang dilakukan. Terus dream goal-nya udah dibuat, tapi ketika melangkah ternyata salah juga. Terakhir saya kasih qimah dalam kehidupan kita ini secara Islam juga ada diberikan. Ada fokus istiqomah supaya apa ya, semakin mudah mencapainya. Amalkan poros hidup. Nah, ini yang dahsyat nih Bapak Ibu. Amalkan poros hidup ini, kalau Bapak Ibu lakukan, insya Allah Bapak Ibu akan dapatkan sampai ya, kalau memang Allah izinkan, sampai kiamat nanti Bapak Ibu mendapatkan pahala. Mau Bapak Ibu? Bagaimana itu? Nah, ayo nanti di sini diberikan. Ada nanti saya berikan bonus self terapi, menerapi diri sendiri kalau ingin lagi stres, depresi, lagi down, lagi futur, lagi apapun itu bisa diterapi. Dan ada bonus bisnis tanpa modal. Nah, ini semua berapa? 125.000 kali 4, 500.000. Tapi hari ini, nah 125.000. Nah, bagi yang telah melewati training pertama yang Senin 4 Desember ini, maka bisa dapatkan rekamannya. Di sini bisa tonton video rekamannya lifetime. Bisa terus Bapak Ibu dapatkan. Nah, berapa bayarnya? Hanya 125.000 saja. Oke, itu ya informasinya. Oke, kembali ke layar. Nah, sekarang terakhir. Oke, 5 menit terakhir, singkat saja. Kita harus pahami siklus sukses dan gagal dalam kehidupan kita. Gagal atau sukses, kalau Bapak Ibu kemarin sudah ikut spiritual mindset atau the power of mindset yang saya berikan, paling tidak sudah menggambarkanlah sedikit tidaknya ya. Apa itu? Ya, hasil kita itu ditentukan dari belief. Nah, keyakinan. Nah, ini di spiritual mindset Bapak Ibu bisa cek nanti apa ini belief-nya. Nah, ini di hari Selasa kemarin latihan ini saya berikan. Yuk, semua buat belief sendiri pada diri kita masing-masing. Kenapa?
Karena belief inilah yang membuat kita insya Allah akan meraih apa yang kita inginkan. Nah, kalau belief kita udah kita buat, maka kita bisa lakukan action. Nah, kalau sudah action, maka insya Allah dalam bertindak atau melakukan, mengamalkan itu, ada saja nanti hal-hal yang kita muncul dalam pikiran kita, sesuatu yang baru. Atau bahkan sesuatu yang menghambat kita. Ya, bisa bertumbuh atau menghambat. Nah, tapi saya minta, ya teman-teman kalau mau ikut latihan sama saya nanti, yang menghambat itu sudah dikasih kemarin latihannya di Virtual Mindset. Nah, nanti di training kita hari Senin, yang kita tambahkan apa? Be different. Jangan lagi sama. Ya, kalau bisa lebih baik. Nah, potensialnya harus keluar. Jadi kalau potensialnya dapat, potensi yang ada dalam diri Bapak Ibu sudah dapat, insya Allah hasilnya juga hasil yang maksimal, yang terbaik yang akan didapatkan. Nah, di sini ada saya tambahkan apa yang harus Bapak Ibu dapatkan, be different tadi, yang nggak bisa sama, gitu-gitu aja. Bahkan kalau kita sudah baik, harus bisa lebih baik. Kemudian tentukan identitas diri. Nah, di sini identitas diri kita belajarnya pada pertemuan atau part ketiga ya, tadi ya, dream, goal, dream tadi. Identitas diri kita bagaimana? Karena jangan sampai kita umur sekarang berapa nih umurnya? Ada yang 30-an, 40-an, udah punya identitas diri nggak? Baik itu identitas diri kita oleh diri kita sendiri, maupun identitas diri oleh istri kita, atau identitas diri oleh anak kita. Contoh, hati-hati, kalau ada yang sempat dicap ayahnya ini, ayahnya pemarah, ayah yang wah, yang negatif kalau yang muncul. Berarti identitas diri kita di mata anak kita yang negatif. Hati-hati. Ini harus kita tentukan identitas diri kita, Bapak Ibu. Nah, pada pertemuan ketiga, part 3, itu akan saya bahas. Jadi kalau kita identitas diri dari keluarga kita aja sudah negatif, astagfirullah. Bagaimana kita mau keluar? Nah, lebih jauh lagi bagaimana nanti ketika meninggal, orang tahu siapa kita. Ternyata dia meninggal banyak sekali yang jasa ditinggalkannya. Kalau seperti itu kan enak ya, bahagia. Jangan sampai kebalikannya. Ada orang yang senang gitu kalau dia meninggal. Astagfirullah. Itu identitas diri ya, teman-teman, harus kita miliki. Nah, terakhir, mau jadi pecundang atau pemenang. Itu pilihan ada sama kita. Oke? Nah, sekarang mau berubah nggak? Mau nggak saya kasih ilmunya? Ya ikutlah training dan latihan-latihan saya. Bahkan yang mau bisnis, kalau bisa saya mentoring, itu 30 hari saya kasih ilmunya. Ya, saya latih selama 30 hari. Saya garansi lagi. Nah, memang tidak mudah ya, teman-teman. Kita tuh harus istiqomah dalam belajar, istiqomah dalam untuk perubahan, karena istiqomah itu katanya memang berat, betul nggak ya? Karena kalau yang ringan itu apa? Bukan istiqomah, tapi istirahat ya. Oke, mau sukses tanpa riba, bisnis tanpa riba. Nah, saya sendiri, saya belajar di sini itu sudah menghabiskan uang puluhan juta, teman-teman. Nah, insya Allah puluhan juta itu saya kasih ilmunya dalam hanya 125.000. Di sana ada untuk teman-teman. Jadi kenapa masih mikir gitu ya? Saya nggak mikir gitu waktu itu. Kenapa? Saya ingin berubah. Benar nggak saya kasih? Insya Allah benar. Nanti saya tunjukkan ini yang saya pelajari. Kalau mau bukti, nanti saya bisa kasih buktinya. Nah, apalagi saya mentoring. Mau nggak kalau di mentoring? Ya, ya. Ini mentoringnya langsung gambar ini. Ini kalau sebelumnya nih, oh slide-nya tadi belum tertimpa ya. Ya, ya. Tadi saya mengganti halamannya. Karena halamannya berubah, halaman judul trainingnya berubah. Nah, saya coba ganti dulu nih. Kalau pakai animasi, karena ini kalau buat slide ini juga teman-teman boleh belajar ada apa ya, biar menarik gitu ya. Oke, sebentar ya, saya kasih animasinya biar menghilang. Nah nih, oke. Ini semoga, wah tuh udah, wah belum muncul ya. Oke, saya munculkan lagi. Nah ini, apalagi kalau di mentoring, nah apalagi di mentoring katanya, mentoring sama ini, wah mau nggak? Enggak ya. Tapi di mentoring sama siapa? Ah ini dia. 30 hari jago bisnis online. Nah, teman-teman, dalam mentoring ini saya kasih teman-teman langsung dengan bahan prakteknya. Artinya, produknya teman-teman nggak perlu mikir, nggak perlu buat. Tinggal gunakan saja. Nah, langsung saja ya, karena ini sudah pernah saya kasih tahu. Pertama, bonusnya saya kasih bonus ini seharga 135.000 bisa jual berulang-ulang. Keuntungan 100% untuk teman-teman. Jadi kalau dijual 130.000,
tidak ada untuk saya, semua untuk teman-teman. Dijual 500.000, 500.000-nya untuk teman-teman, Bapak Ibu, bukan untuk saya. Dijual 50.000, 50.000-nya untuk Bapak Ibu, gitu ya. Oke, ada contekan copywriting, ada bonus ini, rocket marketing, ada bonus 4, bonus 5, ini semuanya dahsyat nih kalau kita baca satu-satu ya. Nih, bagaimana kita bisa tips hemat, bagaimana jadi investor. Nah, itu video loh. Dan ini juga video bagaimana kita mengatur prioritas waktu, jago ngatur duit, tips hemat, dan jago sales marketing. Nah, Bapak Ibu, ini audio juga ada ya dari Richard Branson. Kalau tadi nonton film The Secret, ini ya salah satunya ya. Oke, dan keuntungan bisa ikut Zoom receipt gratis ya. Ikut Zoom lagi nanti ada saya buat gratis. Nah, bonus yang menarik lagi, ini gratis. E-book lunas utang miliaran gratis. Ada 2 e-book lagi ini gratis juga. Dan bagaimana kalau belum ada ide bisnis, ini saya kasih lagi e-booknya juga gratis. Dan tambah lagi peluang bisnis bagi Bapak Ibu yang ikut training ini, maka 100.000 akan menjadi milik Bapak Ibu. Setiap ada ngajak orang, referensikan orang, 100.000 akan menjadi milik Bapak Ibu. Nah, berapa sih sebenarnya biaya untuk ini? Berapa yang cocok? Kemarin hari Minggu lalu ada yang bilang sampai 2 juta kalau di mentoring. Memang mentoring mahal teman-teman ya. Itu kalau ikut yang Jakarta sana mungkin saya puluhan juta. Bahkan ada hitungannya emas ikut mentoring ini. Ya, berapa gram emas gitu ya. Tapi sama saya enggak, normalnya segini. Ya, Bapak Ibu, saya coret. Segini juga masih dicoret. Nah, hanya bayar segini saja. Nah, bagi Bapak Ibu tadi, kalau mau ikut mentoring hanya dengan bayar segini, 197.000, maka dapatkan ini semua bonus. Dan bonus itu kalau di total-total 900-an ribu atau 500-an ribu lebih kurang Bapak Ibu. Nah, sementara ini hanya bayar 197. Ajak teman dapat lagi komisi 100. Dapat 2 orang ngajak 2 orang teman, berarti sudah untung. Udah balik modal atau untung, malah untung 3.000 ya. Nah, terus saya kasih nih, bagi Bapak Ibu yang serius bayar sampai besok ya, 2 hari ini aja, maka saya kasih bonus. Ya, kenapa? Hari Senin udah training soalnya. Saya kasih bonus ini gratis. Kalau yang mau ikut mentoring ini. Oke, gratis nih ya, walaupun 125.000 atau 45.000 ini gratis untuk Bapak Ibu. Bonus khusus, silakan WA saya nanti. Dan ada bonus khusus lainnya, ini hanya khusus untuk 3 orang tercepat. Ya, apa itu? Minggu depan saya ada seminar ini, biayanya berapa? 47.000 aja. Dan 47.000 ini Bapak Ibu bisa ikut langsung atau gratis. Saya kasih yang siapa ikut mentoring sama saya dapat bonus senilai 500 sampai 900-an ribu, dapat tadi training hari Senin gratis, dapat ini gratis. 47.000 Bapak Ibu saya kasih gratis. Tapi ingat hanya untuk 3 orang tercepat saja. Oke ya. Oke, baik. Itu saja untuk penjelasan pelajaran kita. Dan berikutnya kita action, tidak ada alasan. Dan yang satu hal yang paling penting, untuk merubah kehidupan kita itu yang penting adalah kemauan. Nah, sekarang pilihan ada pada Bapak Ibu. Mau sukses, siklusnya tadi udah belajar kan siklusnya, mau sukses atau gagal? Kalau siklus ya, sukses atau gagal tuh tinggal pilihan Bapak Ibu nih. Orang yang sukses itu biasanya akan terus naik. Orang yang gagal itu akan terus turun. Ayo pilih, perjelas posisi Bapak Ibu, mau di mana? Apakah sukses, jadi pemenang, dan menjadi ahli surga, atau gagal, jadi pecundang, dan menjadi ahli neraka? Astagfirullah. Silakan. Semoga Bapak Ibu yang mengambil keputusan tepat dengan belajar, tadi cara belajar, insya Allah bisa merubah nasib Bapak Ibu, bisa membantu apa yang Bapak Ibu bisa berikan. Saya ingat dulu belajar sama Pak Tung Desemwaringin, kalau ambil trainingnya akan merubah bumi dan langit katanya. Itu saya mengeluarkan uang 16 juta waktu itu. Banyak ya, Alhamdulillah. Banyak juga saya dapat insya Allah, walaupun belum semua. Oke, habis waktunya Bapak Ibu silakan bagi yang mau rekaman video ini bisa ambil di Gratis Sharing for Entrepreneur. Jika ada pertanyaan silahkan, waktu dan kesempatan saya berikan. Masih ada waktu 5 menit saya kasih ya, cukup ya. Ini silahkan di follow, di subscribe, saya bisa dicek di sini. Walaupun belum aktif semua ya, insya Allah saya dalam bulan ini rencana ya, saya akan aktifkan di TikTok nih, sama yang lain-lain. Insya Allah Bapak Ibu silakan stay tune terus ya, stay tune terus, ikuti ya, silakan di follow. Nah kalau di YouTube Bapak Ibu bisa cek sharing entrepreneur saya atau cek di member area. Oke, itu saja. Lewat 40 kita sudahi ya. Sudah panjang lebar nih, sudah banyak yang didapat harusnya.
Dan mau lebih banyak lagi, insya Allah hari Senin akan semakin lengkap. Oke, silakan langsung di chat. Apakah ada pertanyaan? Tadi sudah saya jawab ya. Karena sambil mengetik, sambil saya jawab. Oke, Alhamdulillah. Oke, udah. Oke, ada yang bertanya Bapak Ibu, silakan. Oke, makasih sama-sama yang sudah tadi sudah apa ya keluar karena kebutuhan. Oke, ada lagi yang bertanya? Silakan. Kalau tidak ada, mungkin kita sudahi. Tapi apa yang saya berikan ini silakan diamalkan dan disampaikan ke yang lain. Ya, ajak mereka. Nah, di sini ada juga yang ikut training nih. Sudah ada yang mengambil paket 4 kali pertemuan. Nah, bagi yang sudah ikut training, ambil paket 4 kali pertemuan, nanti silakan boleh langsung mengajak temannya. Jadi, kalau Bapak, Ibu, teman-teman di sini ngajak temannya, maka langsung dapatkan komisinya besar. Kalau sudah ikut ya. Oh, ada yang bertanya bagaimana ikut afiliasinya. Sebenarnya ikut afiliasi ini, Bapak Ibu ketika sudah masuk ke member area atau sudah login atau sudah mendaftar sebelumnya ke Sharing for Entrepreneur ini, maka sudah bisa. Nah, tinggal Bapak Ibu masuk ke, muncul nggak ya? Masuk ke member area, kemudian silakan ketikkan produk, klik produk. Nah, saya coba eh, afiliasi online. Nah, login dulu ya. Login ke sini, saya kasih deh. Nggak apa, saya ada yang bertanya bagaimana loginnya. Nah, ini, member area login. Wah, belum nampak ya? Belum di-share rupanya. Oke, sebentar. Nah, saya ulangi ya. Ini S afiliasi, mohon maaf, afiliasi. Nah, ini ada login tadi ini login ya. Member area login. Setelah login, maka otomatis masuk kalau seandainya sudah pernah login ya. Nah, member area itu di sini, ini kebetulan saya sebagai itu ya, adminnya. Nah, setelah masuk dashboard, kalau pakai handphone, ini layar yang warna-warni akan muncul pertama kali. Nah, nanti bagaimana supaya ini bisa dibuka member menunya, ada di atas kiri itu biasanya ada garis 3, itu diklik, maka keluarlah menu ini. Nah, menu ini, di sini paling atas ada produk. Nah, silakan klik produk ini. Ya, klik produk. Nah, di klik produk ini Bapak Ibu bisa langsung melihat semua produk yang Bapak Ibu bisa jual. Ada pertanyaan bagaimana, apakah saya bisa menjual produk ini? Bisa. Bapak Ibu bisa menjual produk ini semuanya dengan ketentuan komisinya di sini. Jika sudah membeli ini, komisi 100%. Jika tidak beli, komisinya 50%. Bisa ya? Kalau Bapak Ibu ikut mentoring saya, berarti kan dapat ini, dapat ini, dapat ini gratis nih. Artinya, Bapak Ibu ketika menjual ini dan ini, maka komisinya 100% menjadi milik Bapak Ibu. Dahsyat ya, luar biasa ya. 100% ya, nggak ada untuk saya. Walaupun Bapak Ibu pakai punya saya, atau pakai jual sendiri, silahkan. Ada kerjasama saya dengan Kim Academy, Bapak Ibu, nih mentoring tadi, komisinya 100 ribu jika sudah ikut mentoring. Pak, saya nggak punya uang, tapi ingin ikut mentoring sama Pak Rahmat. Coach Rahmat, gimana caranya? Oke, silakan jual ini. Ketika teman-teman Bapak Ibu bisa jual 4 saja, maka dapat 50.000 kali 4 berapa? 200.000. Sudah bisa daftar mentoring belum? Sudah ya. Mentoring ini insya Allah setiap bulan dimulai start tanggal 1. Bayangin, mentoringnya sebulan, lama Bapak Ibu. Sebulan 30 hari. Per tanggal 1, Bapak Ibu bisa ikut lagi nanti yang baru. Makanya kalau nggak bisa ikut Januari, ya sayang aja. Nunggunya sebulan. Bisa lagi ikut sih, nggak apa-apa. Atau ini, Bapak Ibu boleh jual keuntungannya kalau sudah ikut training 50%. Nah, saya belum bisa ikut, nggak ada uang. Boleh jualkan ini komisi 35%. Besar kan? Biasanya komisi 10% gitu ya.
20% paling tinggi rata-rata banyak. Nah, ini bisa jualkan semua 35% jika belum ikut. Nah, ini lead magnet, Bapak Ibu boleh cek di video rekaman saya sebelumnya, apa itu lead magnet, bisa dipelajari. Nah, saya kerjasama dengan Kafah Waris Center, di sini ada training 4 langkah mudah penyelesaian kasus waris. Ada seminar ini, ada mentoring. Nah, Bapak Ibu ingin ikut, silahkan. Komisinya 20%. Nah, kalau ini semua, karena ini sirkah, bukan saya yang mengatur, jadi setelah bersepakat dengan owner atau yang satu lagi pesirkahnya, ya, maka disepakati komisi 20%. Ya, alhamdulillah, Bapak Ibu cek nih berapa biayanya. Training 4 langkah mudah ini, Bapak Ibu langsung mendapatkan 5 kali pertemuan training waris. Nah, Bapak Ibu banyak yang didapatkan di pertemuan pertama, 1, 2, sampai penghalang warisnya, prakteknya semua dapat. Berapa sih bayarnya? Nah, bayarnya hanya 295.000. Artinya 35% dari sini Bapak Ibu bisa dapatkan. Asik ya? Oke, kembali. Nah, ini semua bisa dapatkan komisi sesuai ini. Ada juga Bapak Ibu mau tour travel mau tour keliling kota, keliling dunia, mau gratis, ya boleh ikut ini. Nah, ini komisinya bisa dapat 50% jika beli produknya ini atau 30% jika tidak beli produknya, ya. Ada lagi produk pas, nah di penyelesaian utang riba tadi, kalau mau ikut komisinya, kalau mau jualkan 20%. Pak, saya nggak ikut, belum ikut seminarnya, bisa nggak saya jualkan dapat 20%? Bisa, sama dengan waris tadi. Nah, ini juga sama, nah ini 30%. Lead magnet yang Bapak Ibu bisa ambil gratis. Nah, mau ini silahkan klik di sini. Mau konsultasi waris gratis, insya Allah bulan Januari, klik di sini. Mau ambil ebook 5 solusi finansial, silahkan klik di sini, gratis. Asik ya Bapak Ibu ya, udah ya, terjawab ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Waktunya sudah habis, sesuai informasi. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita kembali. Ya, sampai jumpa di training berikutnya hari Senin. Insya Allah Bapak Ibu yang sudah mendaftar, selamat karena ilmunya insya Allah akan merubah, bermanfaat dunia dan akhirat. Dan bagi yang belum, silakan ambil paket. Kalau mau murah, bayangkan aja kalau ambil satu 45.000 kali 3 udah berapa ya? Lebih murah dong 125. Bahkan dapat 4 training walaupun hari Senin tanggal 4 Desember sudah lewat, tapi masih bisa ikut menonton rekaman videonya. Oke, itu saja. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas waktu dan kesempatan yang telah hadir. Ya, mohon maaf atas semua kesalahan dan kekurangan. Mohon ampun kepada Allah. Mari kita tutup pertemuan kita dan bacakan alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu izin ya saya close. Terima kasih semuanya. Tidak bisa sebut satu persatu. Semoga berkah. Alhamdulillah. Oke, oh Pak nanti ikut ya, Bapak kan ikut training ya. Ikuti lanjutnya nanti. Oke, baik.